Ketika beliau ditanya, bagaimana hukum pelaku zina? Bagaimana dosa atau hukum peminum khamr? Nah, beliau katakan, maka dia fasik, dia pelaku maksiat, dia mukmin tetapi lemah imannya. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين، jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang saya cintai dan saya hormati, mengawali ijtima' kita, majlis kita, ta'lim kita, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan taufiknya. Sama-sama kita fahami, sama-sama kita maklumi, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan ujian, cobaan, beban kepada hamba-hambanya di luar batas kemampuannya. Dan itu yang perlu difahami. Masa-masa tersebarnya wabah sebagaimana kita pada hari-hari ini, wallahu a'lam, yang hanya tahu adalah Allah. Karena turunnya sebuah penyakit, turunnya sebuah wabah, maka itu adalah dari Allah. Demikian pula yang akan mencabut, yang akan mengangkat sebuah penyakit juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara salah satu doa yang juga perlu kita senantiasa amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, termasuk pula kita doakan saudara-saudara kita ketika kita menjenguknya, adalah Allahumma Rabban Nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama.
Allahumma rabban nasi, ya Allah, Engkau Rabbnya seluruh manusia. Adzibil ba'sa, Engkau yang akan menghilangkan berbagai macam gangguan. Washfi, sembuhkanlah saudaraku yang sakit, sembuhkanlah aku. Anta syafi, Engkau lah yang menyembuhkan. La shifaa'a shifa'uka, tidak ada yang bisa memberikan obat kecuali obatmu ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama, semoga obat yang tidak akan berpengaruh lagi. Ini hadirin jamaah yang mulia, dan di antara doa-doa banyak sekali. Ini adalah merupakan benteng untuk kita semua, dan perlu difahami, jangan sampai saya mengulang-ulang kembali. Lamanya masa wabah pandemi jangan menjadikan kita berubah di dalam kita meyakini dan menerima atas musibah ini. Jangan sampai karena kita mungkin marah, jengkel, sudah capek menghadapi kondisi yang seperti ini, sehingga kita cuek, kita tidak percaya lagi. Ini sebenarnya yang diingatkan oleh Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah. Beliau di antara dosen guru besar di Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau hari ini imam besar di Masjid Kubah, yang mungkin antum biasa dimudahkan Allah untuk umrah dan haji pasti tahu bagaimana Masjid Kubah. Maka beliau ingatkan di antara salah satu penyebaran COVID ini tidak ujung selesai dan bahkan semakin merebak. Salah satunya apa? Karena diberitakan bahwa COVID ini, kata dia, konspirasi. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang harus hati-hati. Ini sebabnya. Yang kedua, bahwa COVID itu hanya pilek biasa, flu biasa. Nah ini biasa kita sering nge-share. Mungkin ini hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Akhirnya cuek, tidak mau pakai prokes. Sementara kita tahu pemerintah mengatur demi keselamatan semuanya. Bahkan ini disebut apa? Adalah kemaslahatan daruriyah. Artinya apa? Kemaslahatan yang emergensi. Menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta. Ini diantaranya. Maka hadirin jemaah yang mulia, ketika kita pakai prokes, bukankah itu mendapatkan pahala? Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kemudian kepada siapa? Taat kepada ulil amri minkum. Orang-orang yang memang perkara-perkara penting kalian wakilkan kepada mereka. Pemimpin-pemimpin kalian. Walaupun ulil amri disebutkan di dalam tafsir ulama, umara. Maka ulama yang menjaga agama, ulama yang memberikan fatwa, ulama yang tahu, oh ini mafsadat, ini maslahah, ini masalah yang baik, ini maslahat yang rusak, bahaya. Demikian. Ini ulama. Adapun umara yang melakukan persis seperti di Mamlakah Al-Arabiyah. Jadi seperti itu. Maka hadirin jamaah yang mulia, dan bahkan keberkahan, kebaikan itu ya bersama ulama-ulama, orang-orang besar kalian, orang-orang yang ar-rasikhuna ilm. Nabi mengatakan apa? Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang besar kalian, pada ulama-ulama kalian, pada orang-orang berpengalaman di antara kalian. Nah, kalau kemudian orang-orang yang mereka itu bukan bidangnya, bukan ahlinya, ngomong, berat ini. Ini tanda kerusakan, tanda kehancuran. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kalau urusan orang-orang yang bukan memang pakemnya, bukan bidangnya, ngomong, tunggu saja kehancurannya. Ya, dokter ini sudah ada spesialisnya.
Dokter kandungan spesialis kandungan, jangan ngomong masalah jantung karena sudah beda-beda. Mungkin secara keilmuan secara umum ya kedokteran, tapi spesialis sudah beda. Sama tadi saya bicarakan. Maka barakallahu fikum, saya mengingatkan, masya Allah, teman-teman saya ustaz-ustaz banyak yang wafat karena corona. Kalau saya suruh hitung baru dari Surabaya, yang baru saja dari Tangerang, baru saja. Itu sebab. Dan orang meninggal itu kan macam-macam. Kadang-kadang orang itu meninggal karena sebab sakit, atau mungkin karena macam-macam. Tetapi ini jelas-jelas terjadi. Jangan kalau ngomong kalau dia nanti bawa rumah sakit pasti corona. Ya, karena situasi seperti ini. Nah, hadirin jemaah yang mulia, stressing saya apa? Tetaplah kita menjaga diri kita, taati apa yang ada, insya Allah khair. Antum ibadah tetap, berdoa tetap, zikir pagi sore tetap, antum jika imun antum tetap. Ini hadirin jamaah yang mulia, ya, ini nasihat saya. Baik, barakallahu fiikum. Pembahasan kita kemarin terakhir masih pada bab pembahasan tentang sifat munafik. Tetapi hadis yang kita bahas itu adalah nifaqul asghar, nifaqul amali. Artinya apa? Menunjukkan amal, menunjukkan perbuatan, tidak berbicara tentang apa? Keyakinan, i'tiqadi. Kalau nifaq i'tiqad, nifaq keyakinan, seperti apa? Mendustakan Rasulullah, mendustakan Islam, benci tentang kemenangan Islam, ya, benci kalau Islam ini ditolong. Nah, ini jelas-jelas seperti munafik di masa Rasulullah SAW. Walaupun ini nifaq amali, tetapi ini adalah termasuk kemaksiatan yang besar, dan ini berbahaya pula. Maka Nabi memberikan penjelasan ciri-cirinya. Apabila dipercaya dia berkhianat. Ini ciri akan mengantarkan apa? Kepada keburukan, kepada kekufuran pula, kalau itu terkumpul semua. Yang kedua apa? Kalau berbicara suka dusta, lebih-lebih berbicara atas nama agama Allah, ya, memposisikan dirinya seakan-akan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Saya ini menyuruh orang kebaikan, saya mencegah kemungkaran, tapi ternyata beda tujuannya, maksud yang terselubung beda. Dia tidak mengikuti aturan-aturan yang semestinya, sehingga melampaui batas. Kemudian apabila dia berjanji, ingkar janji. Kalau ada perselisihan, maka dia zalim. Nah, hadirin jamaah yang mulia, saya ingin menyampaikan di dalam kehidupan kita ini, dan ini sebagai cikal bakal kerusakan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij, dia itu memposisikan dirinya seakan-akan apa? Memerintahkan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ternyata dia menghukumi pelaku dosa besar, dihukumi kafir, melampaui batas. Dia menghukumi siapapun pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka boleh untuk dikudeta, boleh untuk didemo, boleh untuk dijatuhkan. Ya, ini berbahaya. Dan orang-orang yang tidak sependapat dengan dia, tidak berpemahaman dengan dia, tidak seperti keyakinan dia, tidak seperti mungkin manhaj dia, maka pula dikafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saya ingin memposisikan sebenarnya pelaku dosa besar ini bagaimana menurut Quran dan Sunnah, menurut Rasulullah dan sahabat, menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Saya memberikan contoh.
Ada seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri, beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau imam tabi'in, dikenal. Ketika itu Imam Hasan Al-Basri, karena disebut Al-Basri dari Basrah, namanya Hasan. Ketika beliau ditanya, bagaimana hukum pelaku zina, bagaimana dosa atau hukum peminum khamr, nah, beliau katakan, maka dia fasik, dia pelaku maksiat, dia mukmin tetapi lemah imannya. Jadi tetap dikatakan masih beriman, walaupun dia apa tadi? Penzina, walaupun dia apa tadi? Pencuri, minum khamr. Jadi tetap, artinya apa tadi? Dia melakukan kemaksiatan, maka dia fasik. Dia beriman, tapi imannya lemah. Ini perlu dipahami. Tidak sebagaimana kaum Khawarij. Kalau pelaku dosa besar, maka kafir mutlak. Jadi kenapa? Selama dia melakukan kemaksiatan tadi, tidak merubah hukum khamr, tidak merubah hukum zina. Kalau merubah hukum zina, hukum khamr beda. Berarti sudah berhubungan dengan apa? Keyakinan namanya. Misal khamr ini halal, lah merubah hukum Allah. Zina ini halal, beda. Kenapa? Di pandangan atau di dalam hukum syariat Quran Sunnah jelas. Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina fa innahu fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekati zina karena dia perbuatan keji, seburuk-buruk perbuatan. Jelas? Dan termasuk pelaku zina, maka dia adalah termasuk pelaku dosa besar. Sehingga dalam syariat, kalau dia tidak bertaubat dan berhenti dari perbuatannya, maka dia finnar. Adapun tentang kekalnya, maka ini tidak kekal, tapi dia finnar, wallahu alam, tahta masyiatillah. Ya, jadi seperti ini. Itu hukumnya. Kalau dia rubah hukumnya, yang haram jadi halal, halal jadi haram, ini baru jelas. Kenapa? Merubah hukum Allah. Jadi beda ya dengan pemahaman orang yang disebut dengan apa tadi? Kaum Khawarij. Kembali, asalnya Khawarij itu orang yang keluar memberontak, memerangi Ali ibn Abi Thalib. Dan ini yang paling dahsyat. Walaupun di masa Rasul sudah ada, bibit-bibit itu sudah ada kaum Khawarij itu, ya. Tetapi yang lebih dahsyat ketika di masa Ali, peristiwa tahkim setelah perang Siffin. Perang Siffin ini peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu beliau di masa Uthman gubernur di Syam. Sama-sama sahabat. Kenapa mereka berperang? Karena terjadinya perbedaan ijtihad. Khalifah tidak mungkin mengusut siapa pembunuh Khalifah Uthman karena banyaknya, dan dalam kondisi pemerintah harus diperkuat. Sementara Muawiyah, saya mau baiat kepada Ali kalau pembunuh Uthman diselesaikan. Terjadi ijtihad kan? Sehingga nggak bisa, oh yang benar itu Uthman, yang benar Ali, salah Muawiyah, tidak bisa. Karena ini sahabat. Ijtihad, mereka sahabat, mereka ulama. Kita nggak boleh mencela mereka.
Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Ketika itu terjadilah perang, disebut dengan perang Siffin, perang yang luar biasa. Ketika sudah terjadi bercamuk perang, maka kemudian mengangkat Al-Quran untuk dijadikan perdamaian. Jadi itu namanya tahkid baina Muawiyah wa Ali. Nah, kemudian tidak mungkin kan Quran saja diangkat, pasti harus ada juru bicara. Ali ada juru bicara, Muawiyah juga demikian. Ada kesepakatan. Nah, yang seperti ini dianggap khawarij, kaum khawarij tidak bisa begitu. Quran ya Quran, ngapain pakai manusia? Dan ini menunjukkan apa? Karena sedikitnya pemahaman mereka, karena dangkalnya pemahaman mereka. Bagaimana mungkin Quran ini sesuatu yang benda mati kan? Quran dia bisa diamalkan ya kalau difahami, diyakini, kan seperti itu. Banyak di antara contoh-contoh bahwa, misal contoh, ketika dalam permasalahan terjadinya persengketaan suami istri, apa perintah Allah? Apabila terjadi suami istri itu terjadi khilaf, percekcokan, apa perintah Al-Quran? Maka hendaklah menjadikan pengislah dari keluarga laki atau perempuan. Ini hanya suami istri. Lah, kalau ini adalah menyangkut nyawa orang banyak, apakah anda lebih penting lagi untuk tahkim? Ini bahasa Quran. Nah, jadi itu yang tidak dipahami mereka, sehingga mereka memerangi Ali sampai mereka mengatakan apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak bisa hukum manusia. Itu menurut pemahaman mereka. Padahal dipahami Quran itu gak mungkin ditegakkan, diamalkan, kecuali diyakini, difahami, dan diamalkan kita semua. Kita lo bisa baca Quran dengan guru Al-Quran. Kita bisa paham isi Quran, isi sunnah, itu juga difahamkan dengan seorang alim, seorang guru. Mereka pula juga berlepas diri dari Utsman dan Ali. Mereka menyelisih dan akan memberontak keluar dari pemimpin yang menyelisih hukum Allah. Ingat, sehingga terjadi di negeri kita akan tetap ada, karena dianggap Indonesia ini tidak pakai Quran Sunnah, pakai Undang-Undang Dasar 45, pakai Pancasila, sehingga menurut mereka ini Indonesia ini bukan negara Islam, harus diberontak. Nih, ini pemahaman mereka, sehingga tak akan tetap ada. Maka kita masih ingat dulu di masa Orde Lama ada DII. DI ya, DI, Darul Islam. TII, Tentara Islam Indonesia, di zaman siapa? Kartosuwiryo. Abdul Qahar Muzakkar waktu di Makassar. Tetap begitu. Di Orde Baru ada namanya N11, Negara Islam Indonesia. Pasti akan tetap ada. Kenapa tadi? Memahaminya begitu. Ini doktrin-doktrin Khawarij. Kenapa? Kalau mestinya kalau Indonesia ini tidak dianggap sebagai negara Islam, ya wajib dong dia harus pindah. Ya tidak? Hijrah kan? Mau hijrah kemana? Ya mungkin dia lari ke hutan, sehingga mereka gerilya. Begitu kondisinya. Nah, kalau sekarang ini gimana mereka? Mereka ini dengan sistem sel. Makanya kajian-kajiannya biasanya itu ya tidak kelihatan. Hanya kelompok sekian, kelompok sekian. Begitu cara mereka. Doktrinnya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, itu salah satunya. Wa takfir fa'il al-kabirah.
mengkafirkan pelaku dosa besar. Beda dengan ahli sunnah ya. Beda. Ingat, pelaku zina tidak dihukumi kafir selama apa? Masih menganggap bahwa apa yang dilakukan tetap hukumnya haram. Kecuali kalau sudah merubah hukum, beda lagi. Dan dia menghukumi pelaku dosa besar kekal di neraka. Beda dengan ahli sunnah. Kecuali pelaku dosa syirik, syirkun akbar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik akbar kalau dibawa sampai mati. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga selain dosa syirik, pelaku zina, seandainya dia mati tetap zina, maka menurut Al-Quranul Karim tidak kekal. Tapi kapan? Tahta masyiatillah. Tapi orang Khawarij menghukumi apa? Kekal di neraka. Makanya jangan main-main dengan pemahaman Khawarij. Berarti kalau kita supaya tidak terjatuh pada pemahaman Khawarij, belajar agama. Bagaimana dosa-dosa besar? Sehingga Imam Az-Zahabi menulis kitab apa? Al-Kabair. Dosa-dosa besar disebutkan oleh beliau. Sebagai apa? Bentuk ijtihad beliau, usaha beliau dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau dosa kecil lebih banyak nggak bisa disebutkan. Dosa kecil. Nah, wahum orang-orang Khawarij adalah orang yang pertama mengkafirkan ahlu kiblah karena sebab dosa-dosanya. Subhanallah. Sehingga kita kalau misalkan orang jelas-jelas dia peminum khamr, meninggal, disolati apa tidak? Disolati. Beda kalau orang tidak sholat. Beda kalau orang tidak sholat. Leweng hidupnya mau sholat, mau disolati. Hukum orang yang tidak sholat jelas. Adapun pelaku dosa besar yang lain sholat, jelas hukumnya. Tetapi disebut oleh Syekh Albani dalam apa? Ahkamul Janaiz wa Bid'ah. Kalau dia pelaku dosa besar, sebaiknya orang alim jangan mensolati. Jadi kalau misalkan orang alim mensolati, menganggap nanti dianggap remeh, itu saja bedanya. Sebagai bentuk apa? Ya, apa istilahnya apa? Pelajaran. Jadi seperti itu. Naam. Wastahallu dima'a ahlal qiblah. Bahkan kaum Khawarij bermudah-mudahan menghalalkan darah-darah muslimin. Ini sehingga hadirin jamaah yang mulia terjadi, walaupun mungkin macam-macam. Ada kan satu kelompok, mungkin dia nggak mau kita sebut Khawarij, tapi ini cirinya nggak mau sholat di masjid yang muslimin, mau sholat ya di masjidnya sendiri. Tidak mau dia jadi makmum, mau jadi siapa? Imam. Ada apa tidak? Ada, bukan tidak ada. Nanti kalau saya bilang Khawarij, tidak tahu kebakaran apa nanti. Jenggot tidak punya, kumis kali. Jadi seperti itu. Ini ingat, ini hati-hati. Jadi kalau sudah ngelompok-ngelompok, sudah tidak mau bersusuri dengan kaum muslimin secara umum, ini sudah patut dipelajari. Hati-hati. Nanti dia apa? Tasyaddud, berlebihan. Nabi pun menyebutkan, saya sebutkan tadi, katakan gampang menghalang darah muslimin. Nabi bersabda, yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka itu membunuh kaum muslimin, membiarkan penyembah-penyembah berhala. Dan di antara ucapan mereka, man nasu illa mu'min wa kafir. Tidaklah manusia kalau tidak mukmin kafir. Kalau mukmin begini, kafir ya kafir.
Mereka katakan mukmin itu orang-orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan sesuatu yang haram. Barang siapa yang tidak melakukan semua kewajiban dan tidak meninggalkan semua yang haram, jadi dia anggap orang itu sempurna, Pak. Maka dia dihukumi kafir, kekal di neraka. Bahkan orang-orang menyelisih pendapat mereka, maka sama hukumnya. Jadi kalau antum tidak sependapat dengan mereka, sama sampean. Dianggap apa? Antek-anteknya. Nah, Nabi mengatakan tentang mereka, yamruquna minad-din kama yamruqu sam minar ramiyah. Mereka itu hakikatnya apa? Ya ini, mengatasnamakan Islam yang paling benar, seakan-akan dia Islam yang paling sejati, seakan-akan dia yang ahlul Quran, seakan-akan dia yang ahlu taat. Tapi sementara Nabi mengatakan apa? Mereka itu terpleset dari agamanya, sebagaimana tatkala anak panah itu terpleset dari buruannya. Maksudnya paham? Ketika seseorang membidik buruan tidak pas, jadi begitu. Maka nama mereka ada Haruriyah, ini namanya salah satu Khawarij. Ada Ibadiyah, ada pula Azarikah. Nah, tentang Azarikah saya ingin bacakan sebuah hadis. Ciri apa namanya? Khawarij. Hadis dari Sa'id ibnu Jumhan. Dia menceritakan, ataitu Abdullah ibni Abi Aufa. Sahabat, ingat Abu Aufa. Abu Aufa, Abdullah ibnu Abi Aufa, Abdullah, seorang sahabat yang pernah didoakan Nabi ketika membayar zakat. Maka doa atau mendoakan orang yang membayar zakat, ini doanya, Allahumma salli ala Abi Aufa wa ahli. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada Abu Aufa dan keluarganya. Karena dia ambil dari Al-Quran, wa salli alaihim, doakan mereka. Fa inna salataka sakanun lahum, karena doa-doa antum kepada orang bayar zakat akan menenangkan mereka. Ingat sahabat. Kata Sa'id ibnu Jumhan, aku mendatangi Abdullah ibnu Abi Aufa. Waktu itu beliau sudah buta. Fasallamtu alaih, aku berikan salam kepada beliau. Kemudian dia berkata kepadaku, siapa engkau? Aku jawab, Sa'id ibnu Jumhan. Namanya Sa'id, bapaknya Jumhan. Apa yang dilakukan oleh bapakmu? Apa yang dilakukan bapakmu? Jumhan. Maka dia ceritakan, bapakku terbunuh oleh Azarikah. Nabi menyebut Azarikah, walaupun riwayat dari sahabat ini. Salah satu nama Khawarij. Apa sahabat ini ketika itu? Semoga Allah melaknati Azarikah. Semoga Allah melaknati Azarikah. Kemudian Abdullah ibn Abi Aufa, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengkisahkan, menceritakan kepada Rasulullah, Azarikah Khawarij, annahum kilabun nar, dia itu anjing neraka. Sebab pemahaman. Kemana tadi arahnya? Tentang apa? Idza haddatsa kadzaba, jika bicara dusta. Mengatasnamakan Islam seakan-akan yang dia yang paling sejati. Semua dianggap salah, semua dianggap kafir. Nih maksud saya. Sehingga ada di sana nama Khawarij, dalam hadis namanya Azarikah. Allah laknati mereka dan mereka anjing neraka. Maka kemudian Sa'id ibnu Jumhan bertanya, Al-Azarikah wahdahum,
Apakah Khawarij ini hanya Azhariko saja? Amil Khawarij kulluha, atau semua kaum Khawarij? Maka menjawab Abdullah bin Abi Aufa, bal al Khawarij kulluha, semua pemahaman Khawarij, Haruriyah, Azharika, ya, Marika, maka semua adalah anjing-anjing neraka. Kemudian beliau katakan, saya berkata, karena sebab ketika itu pemerintah berbuat zalim terhadap manusia, berbuat kejelekan di tengah mereka. Nih, mungkin di pemimpin kita banyak yang zalim kan? Karena nggak ada pemimpin yang tidak zalim, nggak ada pemimpin yang sempurna. Ini sebabnya Azharikoh tadi. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa mengambil tanganku, lalu meremasnya dengan kuat. Jadi diremas tangan siapa tadi? Sa'id ibn Jumhan. Kemudian beliau berkata, sungguh kasihan engkau, wahai anak Jumhan, hendaknya engkau berpegang kepada apa? As-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam, ini nama lain Al-Firqah An-Najiyah, kalau anda selamat. Nama lain Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Al-Haqqu wa Ahlu. Mereka di atas kebenaran, pengamal kebenaran. Mereka di bawah kepemimpinan pemerintah satu, tidak ada pemimpin itu dua. Jadi kalau sampai ada, sudah jelas-jelas resmi dia dinobatkan, dilantik jadi presiden, tiba-tiba ada tandingan, maka yang kedua harus diperangi. Ini dalam syariat. Maka kita diperintah harus bersama siapa? As-sawadul a'zam. Diulangi lagi. Apabila pemerintah mendengarmu, artinya mungkin dia zalim, dan kita ada asap bisa ke sana, kita bisa didengar, datangi rumahnya, nasihati, kabarkan. Jika dia terima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Jika tidak mau dia, dibiarkan, tidak mau dia, maka kamu sudah cukup mengetahuinya. Doakan kebaikan. Ini ciri barakallahu fiikum. Jadi seperti itu. Sebenarnya banyak sekali, dan salah satu yang disebutkan tadi kan Azharikoh. Ada lagi model Khawarij, itu namanya Marikah, Al-Marikah, kalau keluar dari agama. Ada yang bahaya lagi, Asyura, yang menjual dirinya, yang biasa melakukan bom bunuh diri, gampang-gampang bom bunuh diri. Kemudian di gereja ini lakukan bom bunuh diri. Loh, maunya apa? Coba Anda sepakat kalau itu namanya jihad? La haula wala quwwata illa billah. Ada apa urusannya dengan kemudian dengan gereja? Atau mungkin dengan apa urusan dengan pura? Dengan apa urusannya kemudian dengan wihara dan yang lainnya? Mereka adalah orang-orang kafir yang memang mereka dilindungi oleh pemerintah muslimin, tidak melakukan peperangan dengan antum. Kalau antum serbu serang, ini namanya balul jaddah, kuadrat. Haula wala quwwata illa billah. Orang biasa aja tidak mungkin. Gimana orang? Tidak boleh kalau pun itu jihad, daerah jihad, nggak boleh tempat ibadah antum serang. Di sana ulama-ulama mereka yang ibadah nggak boleh diserbu. Lah ini seperti ini. Ini disebutkan wallahu a'lam. Maka ini saya ingatkan, hati-hati di dalam pemahaman agama. Ini macam-macam. Maka oleh sebab itu kita tengah-tengah, ya, nggak boleh hulu, nggak boleh juga meremehkan. Ini agama. Makanya Rasulullah SAW perintahkan apa?
Wa kadzalika ja'alna, ya, dan demikian kami jadikan kalian adalah apa? Ummatan wasatah, umat yang tengah-tengah, bukan yang berlebihan, bukan yang mengentengkan. Maka hati-hati dalam menghukumi pelaku dosa besar. Kalau tidak tahu hukumnya, tidak usah komen. Jangan sampai berbicara atas nama agama, hadza halal wa hadza haram, kebalik-balik. Kalau tidak tahu, tanya. Supaya apa? Ya kita dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, karena sebab kita ditanya nggak tahu, tunjukkan, oh di sana ada seorang ustadz yang insya Allah bisa jawab. Kan baik, antum dapat pahala juga. Jadi seperti itu. Barakallahu fiikum. Ini pembahasan terakhir, dan insyaallah taala kita akan bahas hadis yang berikutnya sedikit insyaallah. Al haditsu tsaminu, hadis yang ke-8. Ilajul wiswasati fil iman, obat kalau terjadi keraguan-raguan dalam iman. Nah, ini ada wiswasah, sehingga kita ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita ada surah Al-Mu'awwidzat, surat-surat perlindungan. Karena lemahnya kita, butuhnya kita perlindungan kepada Allah. Ini karena akan terjadi bisikan-bisikan, ya, keraguan-raguan tentang iman kita, keyakinan kita. Belum lagi bicara ibadah. Kalau iman tingkat yang tertinggi, karena bicara tentang hati. Kalau itu terus terjadi wiswasah fil iman, keraguan-raguan dalam iman, mempengaruhi ibadah kita. Yakin? Maka hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar tentang obat bagaimana apabila terjadi bisikan-bisikan keraguan di dalam iman. Sehingga saya mengingatkan kembali, apa itu keraguan, apa itu bisikan-bisikan, maka disitulah kita ingat disebutkan oleh Allah ada pada surah An-Nas, bagian dari surah Al-Mu'awwidzat. Ini penting. Jadi supaya kita tahu kenapa bisa terjadi, disebabkan apa kok terjadi bisikan-bisikan keraguan tentang di dalam iman. Belum lagi ragu-ragu wudu, sholat, demikian. Nah, ini penting. Baik, masih berapa menit nih? 6 menit ya? Tuh, 6 menit ya. Baik. Ingin saya sebutkan pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, aku berlindung kepada siapa? Rabbun nas. Asal ayat ini yang diperintah Nabi kita Muhammad. Dan ayat ini turun terjadi ketika Rasulullah SAW terkena sihir dari seorang Yahudi, Labib ibn al-A'sam. Dan itu tidak mengurungi kerasulan Nabi loh Pak, tidak sama sekali, tapi menunjukkan bahwa Rasulullah pernah, dan itu hadis muttafaq alaih tentang sihir. Sehingga ini salah satu yang dibaca oleh 2 malaikat yang Allah turunkan untuk meruqyah Rasul. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia, Malikin nas, raja dan penguasa seluruh manusia, Ilahin nas, sesembahan sebenarnya seluruh manusia. Baru min syarril waswasil khannas. Dari mana? Dari kejahatan bisikan-bisikan al-khannas,
Karena waktu membatasi kita, masih ada pertanyaan, insya Allah semoga kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, insya Allah.